Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucky Maulana Smoko dari kelas 11S 11 RPL 3 dari SMK Telkom Purwokerto akan menjelaskan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Ya, definisi kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan oleh pemakai. Lalu tipe kebutuhan. Secara strategis ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak IEE93. Kebutuhan fungsional, functional requirement. Kebutuhan antarmuka, interface requirement. Kebutuhan unjuk kerja, performance requirement. Kebutuhan antarmuka dan unjuk kerja sering disebut non-functional requirement. Kebutuhan fungsional disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contohnya, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinputkan. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Contohnya, akses ke basis data menggunakan ODBC (Open Database Connectify). Perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Kebutuhan untuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi. Contohnya, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak IEE93. Proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Tahapan analisis kebutuhan. Tahapan kebutuhan perangkat lunak dimulai dengan DAV93. Adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian. Orientasi aplikasi, misalnya inventory. Orientasi bisnis, misalnya produk baru, perambalan pendapatan. Orientasi peningkatan produk, misalnya pemeliharaan. Munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Tahap kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari perilaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya, perangkat keras, perangkat lunak lain pemakai yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas: mempelajari dan memahami persoalan, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, mengkaji ulang atau review kebutuhan. Teknik analisis kebutuhan: survei kuesioner, interview atau wawancara, observasi, analisa dokumen, JAD atau Joint Application Development, ethnography, shadowing, Bollywood. Proses analisis kebutuhan, ya ini gambarnya contohnya proses dari analisis kebutuhan. Proses analisis kebutuhan menentukan kebutuhan requirement lebih banyak berhubungan dengan pemakai, hasil belum terstruktur. Data atau informasi apa yang akan diproses, fungsi apa yang diinginkan, kelakuan sistem apa yang diharapkan, antarmuka apa yang tersedia, user interface, hardware interface, software interface, dan communication interface. Sintetis: mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model atau gambar dengan memanfaatkan teknik dan metode analisis tertentu. Membuat dokumen software requirement specification.
sudah merupakan analisis yang lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Ukuran kebutuhan perangkat lunak. Contoh gambarnya seperti ini. Perancangan masalah perangkat lunak. Mendefinisikan masalah. Nyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalamnya batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan masalah ditetapkan dalam sudut pandang pelanggan. Pengembangan strategi solusi. Kembangkan strategi solusi. Strategi bukan merupakan solusi rinci, tetapi pernyataan umum tentang sifat-sifat dari solusi yang mungkin. Perencanaan proses pengembangan. 1. Tentukan sebuah model life cycle dan struktur organisasi proyek. 2. Rencanakan konfigurasi manajemen, jaminan kualitas, dan kegiatan validasi. 3. Tentukan tools setiap fase proyek secara teknik-teknik dan notasi yang digunakan. Tetapkan perkiraan biaya untuk pengembangan sistem. 5. Tetapkan jadwal pengembangan. 6. Tetapkan perkiraan susunan personalia proyek. 7. Tetapkan perkiraan sumber daya sistem komputerisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. 8. Siapkan daftar istilah. 9. Identifikasi sumber-sumber informasi dan jadikan sebagai acuan proyek. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.